Baik, saudara, kita lanjutkan sapa redaksi on location. Nah, sekarang saya sudah berada di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dan saya langsung bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bapak Iwayan Jarta. Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih, Pak nggih? Astung kare sehat. Luar biasa, pokoknya berkat arak ini sehat. Pak Kadis, terima kasih sebelumnya, matur suksma untuk waktunya di tengah-tengah kesibukan ini, rapat terus. Kebetulan, saudara, kami memotong sedikit Pak Kadis dan beliau berkenan, luar biasa. Pak Kadis, kita kan sebetulnya ingin membahas terkait dengan kemarin Bapak Gubernur sudah memberikan peringatan Hari Arak Bali pada tanggal 29. Nah, kami ingin mengetahui dari sudut pandang boleh dikatakan regulator dan yang memayungi kan di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pak Jarta, kalau boleh tahu, Pak Kadis, sekarang ini Pak industri arak Bali sendiri terkait dari hulu dan ke hilirnya itu seperti apa sih Pak sebetulnya, Pak Jarta? Ya, jadi saya cerita sedikit tentu tentang arak Bali. Ya. Arak Bali, saya akan memulainya dari hulunya dulu. Ya, dari hulunya bahwasanya memang arak Bali ini sudah diproduksi oleh para pengrajin, para petani kita, sudah merupakan warisan budaya kita dari zaman dulu. Itu mereka memproduksinya, namun karena regulasi ketentuan yang mengatur tentang produksi minuman beralkohol ini terbatas, ya, jadi tidak ada izin untuk produksi sembarangan keluar. Oleh karena itu tentu ketika para pengrajin kita atau petani kita memproduksi arak, mereka pasti ada kendala karena tidak dibenarkan memproduksi secara massal produk minuman beralkohol ini secara bebas, bukan tidak dibenarkan tapi ada ketentuan yang mengaturnya. Oleh karena itu dengan Pergub nomor 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman destilasi dan atau khas destilasi khas Bali, maka semenjak itu pula berarti para pengrajin kita dalam proses produksinya di tingkat petani sudah dilindungi sepanjang dia mengikuti ketentuan yang berlaku. Kan begitu. Jadi itu perjalanan minuman arak yang ada di Bali ini. Nah, kemudian dengan Pergub 1 itu berarti para pengrajin kita dapat memproduksi minuman beralkohol yang namanya arak Bali itu di tempatnya masing-masing tanpa harus khawatir itu dikatakan sebagai sesuatu yang menyalahi aturan. Tetapi bukan berarti arak yang diproduksi itu sudah bisa langsung diedarkan. Ya kan? Tidak berarti bisa langsung diedarkan. Masih ada proses lanjutan yang harus dia ikutin agar minuman beralkohol yang hasil produksinya ini dapat diedarkan dalam arti dikonsumsi oleh masyarakat umum. Ini yang diatur ya? Iya, ini yang diatur. Peraturan tahun 2020 itu. Ya. Karena kalau sebelum itu, karena aturan tidak ada, jadi mereka ini bebas dalam tanda kutip mengedarkan arak ini, yang tentunya arak ini juga boleh dikatakan ilegal. Ya. Melihat dari itu akhirnya dibuat oleh pemerintah daerah, dibuat peraturan tahun 2020. Ini yang mengatur tata kelola. Kalau boleh tahu kita buka, apa yang diatur Pak Kadis? Ya. Seperti apa sih Pak Kadis kalau boleh tahu? Ya. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa kalau sebelumnya semua proses mereka produksi mereka itu ilegal. Ya kan? Kalaupun mereka melakukan berarti ilegal. Ada risiko di situ, mereka akan disatroni, ditertibkan oleh aparat kan gitu, berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, dengan diaturnya itu, maka ada step-step yang harus mereka ikuti. Ada tata kelola yang harus mereka ikuti. Apa itu? Yang pertama, kalau kita melihat pada Pergub nomor 1, bahwasanya ketika masyarakat petani menghasilkan arak yang diproduksi dari bahan baku setempat. Ya. Jadi bukan membuat arak atau minuman beralkohol dari bahan baku di luar. Jadi memang potensi alam setempat. Kalau di alamnya itu ada kelapa, diproduksi diambil dari kelapa, enau, lontar atau yang lainnya yang diambil dari daerah setempat. Itu destilasi
difermentasi dulu, kemudian didestilasi, menghasilkan minuman beralkohol. Dan setelah itu, ini harus dia kumpulkan. Arak-arak yang diproduksi ini dikumpulkan dalam suatu kelompok namanya koperasi. Koperasi. Ya. Oh, jadi dari warga Warga yang menghasilkan arak ini, dia harus dikumpulkan ke satu badan. ya, Dalam hal ini sekarang koperasi namanya ya, Pak. dalam pergub diatur koperasi. Ya, Oh. dikumpulkan oleh koperasi. Oke. Ya, koperasi ya itu gampangnya koperasi para pengrajin arak, Ya. ya kan. Nah, setelah dia kumpulkan, nah ini koperasi ini yang menstandarkan boleh, ya kan. Artinya di situ mungkin dia karena ini kan berbagai varian kan, pengrajin bermacam-macam. Karena dia akan koperasi ini yang akan membawa nanti produk arak ini ke pabrikan yang punya izin. Ya, jadi pabrikan yang memiliki izin usaha industri MMEA yang daftar negatif investasi itu tidak boleh lagi nambah kan, hanya itu Sudah aja. ditentukan itu ya. Jadi koperasi ini bawa, tetapi untuk masuk ke pabrik, tentu koperasi ini mesti menstandarkan dulu produknya, ya kan? Ada proses lagi di Ya, kita berharap di situ ada proses di koperasi menstandarkan produknya ini sehingga sesuai kebutuhan industri nanti. Industri mengharapkan misalnya alkohol 40%. Alkoholnya berapa persen dan standar, tidak ada cemaran atau bau yang lain, cuma setelah distandarkan oleh koperasi. Sehingga di koperasi ini dilakukan ataupun mungkin ada inovasi-inovasi lain di koperasi ini silahkan. Setelah itu baru dia akan bawa ke industri produknya. Nah, setelah dibawa ke industri, di industri inilah nanti yang akan melegalkan arak itu. Dia akan uji produknya ke BPOM, kalau dia sudah layak, dia akan mendapat izin edar dari BPOM. Setelah dia dapat izin edar dari BPOM, tentu selanjutnya karena ini barang berpita cukai, ya minumannya, jadi dia ada daftarkan produknya ke bea cukai. Baru boleh dibawa ke distributor. Ke distributor. Nah, dia harus menunjuk distributor nih, ya. Menunjuk distributor, nah distributor ini tunjuk ini, nah baru distributor ini yang boleh mengedarkan minuman ini ke subdistributor atau TPE langsung. Horeca, entah hotel, restoran, kafe. Yang boleh, bukan berarti sembarangan juga. Oh, ada izinnya juga. Ada izin juga di mana dia TPE yang boleh menjual minuman beralkohol. Saya garis bawahi sebentar ya Pak Kadis ya. Jadi petani yang memproduksi di rumah itu tidak boleh mengedarkan langsung, tidak boleh menjual langsung. Dia harus terkumpul dalam suatu kelompok tani, boleh dikatakan dalam koperasi. Kemudian koperasi akan membuat sedemikian rupa sesuai dengan standar, baru bisa dibawa ke pabrikan. Pabrikan ini yang nanti akan mengurus perizinan BPOM, itu Pak Kadis, betul ya? Terus nanti bea cukai, apabila itu sudah dapat, baru bisa dibawa ke distributor. Dari distributor ini baru bisa turun disebarkan. Oh gitu, baik. Nah ini cukup jelas bagi kawan. Nah Pak Kadis, kalau dengan petani sendiri, ada peran dari perdagangan dan perindustrian terkait dengan, mungkin tadi kita lihat bisa jadi rumah 1, rumah 2, rumah 3 kan hasilnya nggak sama nih Pak Kadis. Apakah ada pendampingan, ada pembinaan bagi mereka, bagaimana Pak Kadis? Oke, jadi sebelum saya ke situ saya ingin pertegas juga bahwasanya di koperasi ini juga boleh, ya sampai di koperasi boleh menjual arak untuk upacara. Upacara kan dalam jumlah kegiatan keagamaan keagamaan kan, ya. dengan syarat ada pengantar untuk upacara keagamaan. Jadi tidak perlu ada menunggu lagi izin edar dari koperasi ini sudah bisa membawa ke menjual ke masyarakat untuk kebutuhan upacara. Ya, tentu di sana ada berlabel kan untuk upacara, bukan untuk hal yang lain. Kan? Itu ada saya cerita lagi ada ada ketentuan demikian. Dalam pergub itu diatur bisa menjual kepada dijual oleh koperasi untuk kebutuhan upacara. Itu sudah langsung dari koperasi kepada yang membutuhkan dengan surat pengantar tentu kan. Bahwa itu memang untuk upacara. Nah, kemudian setelah itu kan sudah jelas ya. Sekarang bagaimana kami di pemerintah Provinsi Bali dalam rangka tentu ke depan, jadi sudah pasti kita berharap arak ini betul-betul menjadi minuman yang berkualitas, ya kan? Berkualitas, aman dikonsumsi, ya kan? Aman dalam batasan yang benar gitu kan. Kemudian malah kalau perlu nanti, dan kita berharap dia mendunia nanti kan. Bisa bersaing dengan sebagai ikon minumannya Bali kan.
bahwa arak ke Bali harus ya arak minuman apa namanya gitnya dengan cindera matanya. Nah oleh karena itu tentu dalam proses produksi seperti saya sampaikan tadi, karena ini merupakan warisan budaya yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun, tentu satu yang kami pertahankan ada proses produksi yang memang sudah tradisi, sudah tradisi itu kita jaga. Bukan berarti kita hilangkan itu. Ya silahkan kalau ada pengrajin atau petani kita yang sudah menerima tata cara memproduksi arak sesuai dengan apa yang sudah diterima. Karena arak ini juga tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Ya, di beberapa tempat ya proses produksinya unik khusus. Jadi itu pengetahuan itu yang memang keunikan kita di Bali. Itu justru dipertahankan. Itu dipertahankan. Ya dipertahankan, kita jaga higienisa dan segala macamnya. Itu tentu kami ingin itu tetap dijaga oleh para petani kita sehingga akan mengeluarkan taste cita rasa arak yang khusus itu. Ya, kita bisa cerita khusus untuk arak itu. Samping itu juga pengrajin kita juga kan sebagian juga yang memproduksi dengan berbagai macam kan. Nah, entah dia metodenya atau dengan alatnya panci, gitu ya, dengan alat-alat yang lain. Nah, ini supaya dia menghasilkan produk yang berkualitas, mesti kita bina. Ya, bagaimana cara memproduksi, mendestilasi minuman beralkohol arak ini supaya dia menjadi arak yang berkualitas. Ya, kita bina cara membuatnya, walaupun sekali lagi mereka sudah mahir kan, tapi peralatan yang dipergunakan kita perbaiki, ya kita untuk mencapai standar untuk tadi, mencapai ya, standar yang diharapkan. Baik, Pak, luar biasa. Nanti kita lanjut lagi Pak Kadis terkait dengan bagaimana kemudian pengembangan ke depan. Kan mungkin sudah diproduksi, akhirnya kan kalau tidak salah ini juga sudah Pak Gubernur sendiri sudah aktif mempromosikan bahkan sampai ke luar negeri nih. G20 kemarin menjadi perbincangan cukup lumayan gitu ya. Nanti kita tahan ya Pak Kadis ya. Setelah ini kita akan lanjutkan. Saudara jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan sapa redaksi On Location bersama Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali setelah yang satu ini.